Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 20 280 10 1068. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi demokrasi. Oke, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas kehendak atau kedaulatan rakyat, di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Prinsip demokrasi beberapanya ialah: 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. 3. Kebebasan berpendapat atau berserikat. 4. Pergantian pemerintahan secara berkala. 5. Penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. 6. Jaminan hak asasi manusia. 7. Kebebasan pers. Ciri-ciri demokrasi antara lain adalah semua keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Memiliki perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilu. 6. Terdapat sistem kepartaian. Dan selain Indonesia, masih banyak negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan ini. Di antaranya itu Amerika Serikat, India, Brazil, Nigeria, dan Pakistan. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut secara aspirasi rakyat, demokrasi langsung, dan demokrasi tidak langsung. Dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Pendapat saya tentang materi ini sangatlah menarik ya. Karena apa? Demokrasi itu pasti tidak luput dengan sejarah Indonesia gitu. Karena apa? Dari masa ke masa, sistem demokrasi di Indonesia bukan selalu, maksudnya dari masa ke masa itu berubah-berubah gitu. Dari pada tahun 1945 sampai 1959, Indonesia memakai demokrasi parlementer. Hingga pada tahun 59 itu, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret, yaitu mengganti demokrasi menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan pada tahun 1966 digantilah menjadi demokrasi Pancasila era Orde Baru sampai tahun 98. Dari tahun 98 sampai sekarang Indonesia memakai demokrasi Pancasila era reformasi. Jadi ya menurut saya itu sangat menarik gitu, karena ketika kita berbicara demokrasi pasti kita berbicara tentang sejarah-sejarah yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia. Dan jika ditanya kenapa saya memilih materi ini, karena materi ini sangat menarik bagi saya, karena materi ini mengulang sejarah Indonesia, dan materi ini tuh harus dipahami oleh warga negara Indonesia agar semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi masing-masing dengan sebaik-baiknya, sehingga demokrasi benar-benar terjalan antara rakyat dan pemerintah, dan benar-benar terjadi demokrasi yang baik di negara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.